Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Oke, berjumpa lagi kita di pagi hari ini untuk pertemuan ke berapa? 10. Ya, ke-10 ya. Pasal 10. Ke-10 untuk sharing tentang teknologi oleokimia. Nah, di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini saya mau sharing nih tentang palm oil refinery ya, refiningnya. Gimana sih kemarin kan kita sudah membahas kan ya, yang sudah mengetahui nih tentang bagaimana caranya kita untuk mendapatkan minyak di bahan bakunya ya, mendapatkan minyak nabati di bahan bakunya. Mau bahan baku apa aja, bebas sembarang, mau pakai biji kapuk kah, buah jarak kah, sawit kah, pokoknya apa aja dah ya. Nah, hmm, untuk mengulasnya ini kemarin ya. Kemarin bagaimana cara mendapatkan minyak nabatinya setelah kita panen ya, kemudian kita dapatkan cara minyak nabatinya. Nah, ada beberapa cara. Yang cara pertama kemarin adalah dengan hydraulic pressing. Nah, bukan cara sih. Gambarnya ada di layar teman-teman nih, gambarnya yang sebelah kanan ya. Tuh. Itu alat untuk ini alat untuk hydraulic pressing. Jadi bahan bakunya dimasukkan di atas, kemudian setelah memenuhi menara ini ya, vesselnya ini, ruang bahan baku ini, kemudian nanti akan ditekan menggunakan tekanan hidraulik sampai ke batasnya di sini ya. Pokoknya sampai batas ini pokoknya, kalau misalnya setekan-tekannya pokoknya. Nah, batas bahan bakunya tuh sampai di sini bahan bakunya. Nah, nanti setelah ditekan minyaknya keluar, ditampung di sini. Nah, ya ditampung sini. Ada juga ya, ini ada juga seperti tadi, bahan bakunya dimasukkan sini ya, buah-buahnya dimasukkan sini, kemudian ditekan. Nah, sambil ditekan ini ada teknik yang lain, yaitu dengan cara pemanasan. Jadi di bawah sini dikasih air yang dipanaskan. Jadi uapnya itu ke atas ya. Uapnya ke atas ini jadi kayak model di steam buahnya tadi supaya lemah. Karena sudah lemah baru nanti ditekan, dipres, dipres nanti keluarnya lewat di valve yang ini piping yang ini. Nah, jadi ada dua cara. Ada yang menggunakan pemanasan di bawahnya, kemudian nanti ditekan, nanti keluar lewat perpipaan ini ya, valve-nya ini, atau pemanasannya di tempat lain. Jadi masuk ke sini masuknya ini sudah biji kapuk yang sudah dicabik-cabik kemarin, kemudian sudah dikontakkan dengan steam, baru dimasukkan ke alat hydraulic pressing ya. Baru nanti dipres, baru nanti minyaknya taruh sini. Ada juga seperti itu ya. Tapi sama semua, apapun yang terjadi kalau metodenya menggunakan tekanan hidrolik berarti dia hydraulic pressing. Oke, itu poinnya itu. Nah, yang kedua adalah impeller pressing. Nah, impeller pressing ini metodenya hampir sama. Permisi, Pak. Iya. Izin memotong. Boleh izin record, Kak, Pak? Oh, boleh. Siapa ini yang record? Dwi Arum Nitami, Pak. Oke, siap. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nah, silakan. Udah bisa. Nah, kemudian berikutnya cara kedua adalah dengan ini nih ya, dengan expeller pressing. Metodenya hampir sama dengan cara pertama, menggunakan tekanan juga, cuma bedanya di sini tidak menggunakan tekanan hidrolik ya. Tapi tekanannya dengan cara diputar ya. Jadi ini manual boleh ya, kalau orangnya tahan muter gini boleh ya, yang badannya gede-gede, atau menggunakan mesin ya, dinamo. Nanti dia
tuasnya nanti terputar karena di sini kita menggunakan ulir ya di sini. Nah, jadi bahan bakunya itu masuk ke dalam feed hopper di sini. Oke, feed hopper itu fungsinya untuk satu. Nah, ini sebagai tambahan untuk ilmu mata kuliah alat industri kimia ya. Kalau dulu ada tuh, sekarang nggak ada lagi kan angkatan teman-teman ya, angkatan Nol Hidayat nggak ada kan alat industri kimia, nggak ada. Nah, dulu dijelaskan tuh hopper itu apa ini ada. Nah, kalau sekarang itu terpisah ke mata kuliah masing-masing. Nah, jadi di sini sekalian saya sharingkan nih fungsi dari masing-masing alat-alat yang nantinya bisa kita gunakan di perancangan pabrik. Deskripsi. Oke, di sini kita menggunakan hopper, feed hopper. Feed hopper ini fungsinya adalah pertama sebagai tempat masukan nozzle ya, atau istilahnya adalah nozzle. Nozzle untuk bahan padatan. Itu disebut dengan hopper. Mau feed hopper, mau produk hopper, intinya hopper itu sebagai nozzle untuk bahan padatan. Nah, itu fungsi pertama. Fungsi kedua, hopper ini juga sebagai untuk pengatur laju alirnya atau pengatur banyaknya massa yang masuk ke dalam suatu alat. Nah, dia sebagai pengatur. Semakin di sini biasanya di sini ada modelnya. Modelnya itu di tengah sini ada model baling-baling. Ya. Nanti baling-baling itu nanti muter. Nah, diputar ada dua cara. Dengan cara manual. Manual itu adalah ketika bahan baku dimasukkan nanti dia muter sendiri. Ya, karena dengan adanya gaya mekanik sama gravitasi dari bahan bakunya. Nah, yang kedua itu diputar dengan otomatis ya, dengan mesin, dengan alat. Jadi dia berputar terus itu. Ada, itu cara menggunakan baling-baling. Ada juga yang menggunakan valve atau bukaan. Di sini. Ya, di daerah sini ada cara bukaan. Nah, bukaan itu model valve itu seperti keran kita biasa. Kalau kita bukanya setengah, nanti sini pembukanya setengah. Nanti bahan bakunya nanti dalam per menit berapa banyak yang keluar. Nah, itu juga ada. Ya, jadi gitu tuh untuk hopper ya, sebagai nozzle untuk bahan padat, dan yang kedua adalah sebagai pengatur laju alirnya. Oke, itu hopper. Nah, kemudian setelah bahan baku ini masuk ke dalam sini, kemudian ini ditekan. Nah, karena ada ulirnya kan dia ini ditekan nih. Karena ada ulir ini, jadi ditekan masuk ke sini terus ditekan. Nah, sehingga nanti di sini kita dapatkan yang namanya oil reservoir. Di sini minyaknya itu netes. Karena kita tekan, kita putar gini. Jadi dia terpres karena adanya ulir, ya. Ulir kayak model screw gitu. Nah, sehingga di sini kita dapatkan oil reservoir-nya, ada penangkap oil reservoir-nya. Ya, keluar. Kemudian di sini yang tadinya sudah diperas itu ya, sudah dipres, nanti masuk ke bagian cake bars. Cake bars di sini fungsinya adalah untuk menampung padatan-padatan sisa pressingan atau istilahnya adalah ampasnya. Ini ditampung di sini, di ampasnya. Nah, ring ini fungsinya untuk supaya dia lurus, cok ini supaya dia ya tetap stabil ya. Nah, kemudian di sini ada tombol untuk membuang si cake-nya. Jadi cake-nya ketika sudah dipres masuk sini, ada yang pakai tombol, ketika tekan tombolnya nanti jatuh, ada yang langsung otomatis. Maksudnya otomatis adalah dia continue gitu loh. Jadi ketika masuk ke dalam cake bars ini nanti dia turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah, ke bawah yang sini boleh sini, boleh sini. Itu tergantung alatnya ya. Intinya dia keluar secara kontinu kalau sudah masuk ke arah cake bars. Nah, kalau oil reservoir ini sudah ditampung sini. Nah, mungkin bagi teman-teman ini bisa membayangkan kalau sudah atau pernah melihat abang-abang tingkat yang praktikum OTK filter press. Siapa tahu pernah ngelihat. Atau kalau nggak pernah ngelihat, kalau pernah ngelihat alatnya di lab kita ada, di lab Rekim. Hampir sama alatnya, kayak bukan alatnya sih, prinsipnya hampir sama. Jadi di press gitu nanti liquidnya nanti turun, nanti ada cake-nya atau ada padatannya, nanti ampasnya baru nanti dibuang. Gitu ya. Oke.
Itu cara kedua, expeller pressing. Nah, kemudian next. Cara ketiga, secara solvent extraction. Nah, yang kemarin itu solvent extraction itu dengan cara penambahan atau penggunaan pelarut yang berupa bisa enhexan, ada menggunakan air, ada menggunakan ether ya, macam-macam lah pokoknya. DME ya, macam-macam. Bebas intinya yang bisa digunakan sebagai pelarut ya. Pelarut organik. Nah, ini solvent extraction. Nah, ini alatnya nih, seperti biasa. Mau pakai metode sokletasi atau semacam bebas lah. Pokoknya intinya kalau pakai solvent berarti pakai kimia, berarti dia solvent extraction. Kalau pakai fisik berarti yang press tadi, hidrolik sama expeller. Oke. Nah, setelah minyak ini kita dapatkan, minyak ini kan masih kotor ya. Kemudian sebelum kita murnikan ya, sebelum kita gunakan bukan murnikan sih, sebelum kita gunakan untuk bahan baku industri lain atau bahan baku untuk menghasilkan produk lain seperti biodiesel, seperti margarin, cat, seperti minyak goreng ya, minyak rambut, seperti sabun dan kawan-kawan. Itu minyak yang hasil dari minyak nabatinya ini kan masih kotor tuh. Masih ada apa namanya tuh? Serabut-serabutnya yang ikut, pasir-pasirnya, masih ada ALB yang banyak, masih ada sabun dan kawan-kawan, banyak banget. Nah, sehingga langkah berikutnya adalah setelah kita ekstraksi ini, setelah kita press ini, masuk ke alat filter ya, filter atau screening. Nah, fungsinya adalah untuk menyaring minyak dari padatan-padatan yang besar. Contohnya seperti kalau ada sabut yang ikut, biji yang ikut, kulit yang ikut, kemudian pasir yang ikut dan kawan-kawan. Nah, itu di screen atau di filter ya. Bebas, alatnya mau pakai alat filter press atau apa sembarang. Tapi kalau saran saya sih biasanya itu bukan saran sih ya. Biasanya kalau di industri itu dia menggunakan filter, menggunakan screening ya. Cuma dilewatkan ke dalam plat yang berlubang-lubang, minyak itu lewat, kemudian padatannya tertahan. Nanti berapa menit nanti disapu, dibuang padatannya. Nanti masuk lagi gitu ya. Modelnya gitu. Nah, setelah kita screening, di screening atau di filter ya, difiltrasi, minyak tadi kan padatannya udah hilang. Padatannya udah hilang. Nah, apakah sudah bisa digunakan? Belum. Karena minyak nabati itu kan warnanya macam-macam tuh. Ada warnanya hitam, ada warnanya merah tua, ada warnanya coklat, macam-macam. Nah, kita mau dapatkan minyak yang kayak gini nih, yang digambar ini nih. Warna kuningnya kayak gini. Kalau bisa kayak gini, jernih. Ya, modelnya kayak gini, warnanya, warna minyaknya. Nah, kalau sebelumnya kan nggak kayak gini nih, warnanya butek. Ada hitam, ada coklat, coklat tua, merah tua, ya pokoknya butek lah, jelek warnanya. Nah, berarti kan dalam hal ini ada padatan yang yang terlarut atau disolvit solidnya ada. Ya, disolvit solidnya ada. Nah, seperti apa disolvit solid? Berarti ada sabun di dalamnya, ada getah di dalamnya, ada pewarna di dalamnya, ada apalagi namanya tuh fosfat di dalamnya dan kawan-kawan. Banyak banget tuh. Nah, sehingga kita perlu yang namanya proses lanjutan yang nanti menghasilkan istilahnya adalah RBD oil ya, RBD oil. RBD oil. R-nya adalah refinery, B-nya adalah bleaching, kemudian D-nya adalah deodorizing ya, deodoran. Deodorizing. Jadi refinery, bleaching, deodorizing, oil. Nah, itu RBD oil. Kalau dari minyak kalau dari kelapa sawit namanya RBD PKO, palm oil. PO, palm oil. Kalau PKO, palm kernel oil. Nah, tuh.
Oke. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapannya ada 4 tahapan, ya. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah kayak gini. Nah, kelihatan kan? Oke, tahapan yang pertama adalah tahapan degumming proses, ya. Proses degumming. Gum adalah getah. Penghilangan getah. Berarti proses penghilangan getah. Nah, jadi degumming proses adalah proses pemisahan getah atau lendir yang terdiri dari fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air, dan resin lainnya tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas yang ada di dalam minyak bumi. Jadi, fungsinya degumming ini cuma untuk menghilangkan si getah dan lendir-lendirnya ini. Ya, lendirnya itu ada karena protein, karena karbohidrat, karena resin-resin yang lain, karena kemudian getahnya itu kan ada fosfatida, ya. Ada kemudian ada airnya juga. Nah, itu yang dihilangkan. Tapi kalau yang namanya asam lemak bebas atau trigliseridanya itu nggak bisa dihilangkan sama proses degumming ini. Ya, sehingga tujuannya apa tuh degumming? Pertama, gum atau getah harus dihilangkan agar menghindari perubahan warna dan rasa selama langkah rafinasi minyak nabati. Fungsinya itu. Kalau masih ada getah, pasti rasanya nggak enak kan, pahit gitu kan. Ya contohnya aja deh kalau kita makan apa ya, makan apa ya? Makan timun. Timun kalau kita kupas kulitnya kan ada tekniknya ya, teknik orang bahari. Saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman tahu atau enggak ya. Teknik orang bahari. Jadi ini anggap ya ini timunnya ya. Oh gini ya. Gini ya deh. Ini timun nih, ini timun. Sebentar. Nah, ini timun. Ini timunnya. Kita potong tes kepala ujungnya kan, nanti lepas kayak gini. Ini lepasannya. Nah, cara ngilangin getahnya kalau timun gimana? Kita tempelkan terus kita puter-puter, kita gosok gini. Langsung berbuih nanti di atasnya. Buihnya itu karena ada fosfatida di dalamnya, karena ada penyabunan, karena ya fosfatida tadi ada getah semacam. Itu semua nempel, tertarik. Setelah itu baru kita buang. Nah, kalau kita nggak pakai gitu, kita kupas saja, pasti pahit tuh yang namanya timun. Sama juga kedondong gitu juga, mangga gitu juga ya, pelam gitu juga. Caranya sama. Untuk intinya menghilangkan getah caranya seperti itu. Nah, jadi kalau di minyak nabati untuk mendapatkan minyaknya, kita juga harus hilangkan getahnya tuh supaya rasanya nggak pahit. Supaya enak rasanya. Masa kalau kita goreng ikan, gini, bukan goreng ikan, goreng tempe, tahu kan rasa tempe gimana? Tiba-tiba jadi pahit tempenya. Gak enak kan? Gak enak banget nih. Atau goreng kerupuk, jadi pahit. Atau goreng ubi yang manis, ubi manis, tapi jadi pahit. Kan gak enak banget tuh. Pahitnya karena si minyak goreng tadi. Nah, jadi fungsinya adalah kita untuk menghilangkan getah agar tidak terjadi perubahan warna dan rasa selama proses rafinasi. Kemudian yang kedua adalah mencegah adanya endapan selama penyimpanan atau pengangkutan. Nah, kalau masih ada yang namanya fosfatida, protein, karbohidrat, air, residu, itu kalau dalam udara yang dingin ya, di bawah 20 derajat, dia akan membentuk endapan lemak. Nah, yang membuat endapan lemak ini apa? Adanya fosfatida, adanya protein, ya, adanya residu karbohidrat. Nah, itu jadi itu harus kita hilangkan juga supaya tidak terjadi ada endapan. Kemudian mencegah pengasaman dan mengurangi kehilangan minyak selama proses netralisasi. Nah, jadi ya pengasaman karena tadi ada getahnya tadi, jadi kita hilangin getahnya supaya tidak asam, ya. Sama yang terakhir adalah menghasilkan lecitin secara komersial. Nah, ngomong-ngomong, lecitin itu bisa diperoleh loh dari proses pembuatan minyak nabati RBD oil. Nah, lecitin ini penting banget tuh lecitin, ya, penting banget, bagus. Itu mahal dijual.
Nah, teman-teman kalau memang mau ini kayaknya judul skripsi tentang pembuatan lecithin belum ada. Saya rasa teman-teman bisa ngambil judul ini nih. Yes, doorstep kata Nur Hidayat. Judul untuk skripsi dapat. Nah, gitu ya. Jadi bisa diambil nih lecithin. Jadi kalau buat teman-teman yang belum ngambil judul skripsi, yang belum dapat, ambil aja langsung nih lecithin. Sehingga saya belum ada judulnya. Ambil pembuatan lecithin dari kelapa sawit misalnya. Wah, itu biasanya kan kalau kelapa sawit kita hasilkan apa? Minyaknya kan? Lecithinnya dibuang tuh. Atau mereka jual. Nah, kita bikin pabriknya, pembuatan lecithin yang bagus itu gimana? Bikin. Tuh perannya pabrik. Siapa tahu mau bikin judulnya. Nah, boleh. Silakan. Bimbingannya silakan pilih. Pak Eko boleh. Ya, jangan saya ya. enggak. Sembarang lah. Oke, nah itu tujuannya ya tentang proses pembuatan degaming. Nah, caranya gimana sih degaming ini? Jadi proses degaming ini itu dilakukan dengan cara penambahan asam sitrat sebanyak 0,5 sampai 0,2%. Kemudian bisa kita tambahkan dengan menggunakan air, bisa kita larutkan dengan menggunakan NaCl, bisa kita gunakan dengan asam sulfat. Dengan konsentrasi asam sulfat ini bukan asam sulfat pekat ya, tapi asam sulfat cair, asam sulfat encer. Nah, ini dari teori dari penelitian Anderson tahun 2005. Nah, ada juga menggunakan asam fosfat. Loh, kan ada fosfatida, Pak. Ngapain pakai asam fosfat? Ya, biar fosfat sama fosfat ketemu. Ketarik tuh. Nah, ayo cari reaksinya. Fosfat ketemu fosfat jadi apa? Cari reaksinya. Nanti saya tanya tuh nanti tuh. Waktu di ujian. Enggak. Ya, siapa tahu saya ngingat. Nah, jadi itu asam fosfat bisa kita gunakan dengan konsentrasi 0,2 sampai 2%. Itu dari penelitian Murtiningrum et al. Tahun 2011 pada minyak nabati. Dan ada juga, saya lupa tadi tuh, saya masukkan dalam sini. Ada juga penelitian dari kementerian kita. Tapi saya bingung tuh. Kementerian kita tapi dipublish di jurnalnya Undip. Saya bingung. Makanya saya bingung lah. Intinya dari situlah ya. Itu dia bisa menggunakan dua bahan. Menggunakan asam fosfat sebanyak 2%. Setelah itu baru kita gunakan air. Jadi dia 2 kali proses degamingnya ini. Nah, hasilnya itu meningkat dari kalau kita menggunakan fosfat itu sekitar rendemennya sekitar 70%. Ya. Kalau kita tambahkan dengan air, proses kedua itu meningkat menjadi 95%. Nah, tinggi tuh. Ya, jadi itu ada penelitian baru. Kalau salah tahun 2018 seingat saya tuh penelitiannya tadi. Ya, itu proses degaming. Nah, proses degaming itu kayak gini nih. Yang kita tadi ngobrol tadi. Jadi, crude oil-nya itu masuk ke sini dulu. Crude oil tank. Kemudian dipompa. Masuk ke dalam tangki degaming. Pak, degaming ini sebenarnya reaksi atau bukan? Jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu? Degaming itu reaksi atau bukan? Apa ya? Oke, depending. Cari ya. Itu degaming Bukan, itu. Pak. Ya? Gimana, Fandi? Kalau nggak salah bukan sih, Pak. Bukan. Jadi apa itu? Pengadukan kalau nggak salah bukan sih. Pengadukan Iya. ya. Gitu ya, Fandi ya. Kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah berarti benar. Oke, makasih Fandi. Oke. Ya, kalau di sini memang kalau proses degaming itu kita lakukan dengan cara pengadukan. Ya, diaduk. Jadi diaduk-aduk. Tapi diaduk itu untuk meningkatkan atau mempercepat laju pembentukan hasil. Laju pembentukan hasil. Mempercepatkan salah satu
mempercepat laju pembentukan hasil atau pembentukan produk kan dengan cara diaduk, ya, pengadukan. Nah, jadi benar itu diaduk ya dengan cara pengadukan, tetapi apakah ini terjadi reaksi atau bukan? Ya, itu ya. Oke, kalau nggak ada yang bisa yang mau jawab ya udah, nggak apa-apa, kita pending. Pending. Bapak, saya mau coba jawab. Oh ya, apa Jihan? Hikmu. Degaming itu dia pemisahan Pak antara gum sama getah lendir gitu Pak. Dipisahkan dengan cara Lupa Pak. lupa. Oke Jian, makasih Jian. Oke, kalau dibilang itu pemisahan. Kalau dikatakan pemisahan berarti separasi. Separator alatnya dipisahkan. Berarti kalau pemisahan berarti pemisahan secara fisik. Nah, sedangkan tadi ada pakai chemical kan, ada pakai NaCl bisa, asam fosfat bisa, ada asam sitrat, ada air, ya. Ya intinya pakai chemical ya, pakai bahan. Nah, sehingga kalau dibilang pemisahan kurang cocok ya, kurang cocok. Memang ini memisahkan antara minyaknya dengan gam, benar dipisahkan, tetapi kata pemisahan kurang cocok ya. Kalau menghilangkan lebih pas. Nah, tetapi caranya menghilangkan dengan cara apa? Direaksikankah atau tidak? Nah, kalau tidak dengan cara apa? Gitu ya. Oke, makasih ya Jian ya. Oke, kita pending ya, PR. Oh ya Rifat. Ya. Ada reaksi. Oke, ada reaksi ya. Fosfatida sama asam fosfat. Ya, oke, terima kasih Rifat. Terjadi reaksi antara asam fosfat sama fosfatida. Ya, tapi kalau yang lain gimana? Kalau kita pakai asam sitrat, kalau kita pakai air, kalau kita pakai NaCl, nah, ya jadi intinya ini masih kita pending ya jawabannya. Ini mau reaksi atau tidak itu pending. Jadi pokoknya teman-teman pahami prosesnya. Karena ini memang di sini gini, maksud saya gini. Kalau di teori itu dikatakan reaktor, belum tentu itu reaktor, belum tentu itu reaksi. Ya, kadang kadang orang itu mengatakan bahwa terjadi reaksi. Contoh seperti apa nih ya? Penangkapan, bukan penangkapan. Contoh seperti reaksi dehidrasi. Dehidrasi gas menggunakan glikol. Nah, itu katanya reaksi, terjadi reaksi penghilangan air di dalam gas karena dia bereaksi dengan glikol. Ada juga mengatakan bahwa dia terjadi reaksi karena glikol menyerap air. Nah, menyerap dan mereaksikan itu beda. Nah, gitu ya. Tapi orang mengatakan bahwa itu reaktor kadang. Nah, padahal itu bukan. Jadi kita perlu hati-hati membaca literatur apakah benar-benar itu reaktor atau ada reaksinya atau tidak ya. Intinya itu kita sama-sama cari tahu ya. Kita cari tahu apakah ini reaktor atau tidak ya. Jadi makasih Arifat ya. Jadi tetap kita pending ya ini ya. Kalau tadi benar, kalau fosfat tidak. Tapi kalau yang lainnya gimana? Nah, itu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada degaming ya, tangki degaming ada pengaduk, menggunakan pengaduk di sini mixer ya. Ada juga mengatakan di sini adalah tangki degaming ya, mixer
Ada juga menggunakan reaktor. Nah, intinya ini apa di dalam sini. Nah, ini diaduk dengan menggunakan reagent tank. Nah, reagent tank ini isinya ya tadi bisa air, bisa campuran air sama si asam fosfatida, ada menggunakan NaCl, fosfatida juga, asam sulfat dan kawan-kawan. Ya, ini masuk ke sini mau dicampur. Setelah dicampur baru dipompa dengan pompa, baru masukkan ke dalam reaktor lagi. Nah, di sini reaktornya ada 2 ya. Ada 2. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan hasil rendemennya ya. Kadang bisa pakai 1, bisa pakai 2, tergantung dari kapasitas. Kalau kapasitas terlalu besar, pasti biasanya pakai 2 biasanya ya, supaya meningkatkan hasil rendemennya. Nah, sehingga nanti setelah dicampur, kemudian nanti dipompakan lagi, baru nanti di centrifugal, di centrifuge. Di sini ada degumming centrifuge. Nah, di sini dipisahkan antara gamnya dengan minyak yang sudah hilang dari yang namanya gam. Nah, centrifugal ini intinya di sini adalah proses pemisahan, dipisahkan ya. Bisa tidak dipisahkannya menggunakan pemisahan filter press? Nggak bisa, karena filter press itu fungsinya kalau ada padatan. Sedangkan di sini bukan padatan, tapi di sini bentuknya adalah tidak gimana ya? Dia kayak padat tapi bukan padatan. Jadi bukan di kategori lumpur, bukan, tapi masih kategori liquid, tapi agak kental, viskos gitu. Nah, kalau agak kental viskos tidak bisa disaring atau dipisahkan, difilter dengan filter press. Bisa tidak menggunakan filter biasa? Ya, sama-sama liquid tidak bisa juga. Sehingga di sini kita gunakan berdasarkan tingkat viskositasnya atau tingkat berat jenisnya. Maka kita gunakan di sini adalah centrifuge. Jadi di sini kalau centrifuge ini berarti di pemisahannya ini menggunakan sistem gaya sentripetal. Nah, itu penting. Kalau ditanya sentrifugal itu apa? Proses gimana? Ya, prosesnya itu dengan cara pemisahan menggunakan gaya aksi sentripetal. Nah, itu ya, itu kuncinya. Sentripetal seperti apa? Sentripetal itu seperti kita mengayun-ayunkan pulpen. Nih, kita ayun-ayunkan gini, kita putar. Itu sentripetal. Ya. Kita putar-putar sentripetal. Entah putarnya itu ke kanan ke kiri atau ke atas bawah. Intinya itu adalah gaya sentripetal. Sentripetal berarti adanya gaya tarik berdasarkan sumbu secara sentris berdasarkan sumbunya ke arah, ke fokus atau ke arah yang paling terjauh. Ya. Itu pengertiannya. Nah, kalau kita putar-putar gini kan berarti dia ke ujung, ya, ke ujungnya. Kalau misalnya ini pulpen, berarti kalau kita putar-putar kan, ntar ya pulpen. Nah, ini kita putar-putar kan dia ada di ujung sini nih nanti. Nah, sehingga nanti si gamnya nanti yang tadinya bercampur, tiba-tiba dia numpuk di paling ujung. Kalau sudah paling ujung dia terlempar keluar sehingga masuk ke dalam gum tank. Gitu ya. Oke, nah itu tentang gumming proses. Berikutnya, next adalah tentang neutralization proses. Nah, di proses neutralisasi ini fungsinya adalah untuk menghilangkan garam alkali yang terdapat di dalam minyak nabati setelah proses degumming. Fungsinya untuk menetralkan intinya, ya, neutralisasi. Kenapa harus dinetralkan? Jawabannya 1, untuk menghilangkan ALB atau asam lemak bebas yang ada di dalam minyak. Jadi untuk menurunkan ALB-nya, asam lemak bebas. Free fatty acid, FFA, bahasa Inggrisnya. Ya. Free fatty acid. Jadi tujuannya menghilangkan fatty acid. Yang kedua, untuk mengurangi kandungan sabun sehingga menghasilkan minyak yang stabil. Untuk netralisasi ini. Karena kalau sudah ada sabun, kalau kita netralisasi, sabun kan karena adanya garam alkali. Kalau kita netralisasi kan aman. Ya. Tidak ada lagi sabunnya, udah bisa netral tuh.
Nah, kemudian dapat menghilangkan sisa asam fosfat. Ya, sisa asam fosfat yang terakhir. Nah, intinya di sini adalah pada proses degamming, walaupun kita sudah menambahkan chemical di situ, kan masih rendemennya itu tidak tinggi ya, tidak sampai 90%-an. Paling tinggi itu sekitar 70. Kalau yang tadi kan pakai air sama pakai fosfat ya. Itu sampai 90-an. Tapi itu bahan bakunya bukan sawit, tapi bahan bakunya itu dia menggunakan biji kepuk merah. Saya nggak paham tuh biji kepuk merah itu apa, nggak tahu tuh, ya. Nggak pernah lihat buahnya dan pohonnya, saya nggak tahu jenisnya. Tapi intinya dia bisa menghasilkan rendemen pada bahan baku itu, tapi belum dicoba di sawit. Nah, kalau di sawit seperti apa? Intinya rata-rata untuk proses degamming ini prosesnya itu sekitar 80%-an, 70-80. Nah, sehingga masih ada fosfat yang ada, yang tersisa masih ada. Kemudian setelah kita proses degamming kan tadi ada sentripetal. Nah, masih ada sedikit yang terikut di dalam produk degammingnya. Nah, produk degammingnya masih ada. Jadi yang masih ada itu dihilangkan di proses netralisasi intinya. Plus penghilangan mengurangi nilai FFA ya. Jadi kalau ada FFA tinggi kita pakai ALB. Kita pakai netralisasi. Nah, proses netralisasi ini dilakukan dengan cara apa? Ya gampang, dicuci, istilahnya pencucian. Ya, pencuciannya ini menggunakan air demin ya. Bukan air biasa, air sungai, bukan, air demin ya. Nah, air demin ini bisa berkali-kali, bisa sampai 2-3 kali, tergantung kebutuhan. Oke, jadi kita cuci, kita campur ke dalam minyaknya tadi, minyak setelah proses degamming, kita masukkan ke dalam tangki, ditambahkan dengan air. Airnya ini agak hangat biasanya. Agak hangat itu sekitar suhunya 30 sampai 25-30. Biasanya gitu tuh. Suhu airnya. Jadi agak-agak hangat. Bisa nggak Pak sampai 40? Disarankan itu jangan sampai lewat 40, disarankan. Ya, beberapa penelitian itu menyarankan jangan sampai lewat dari 40 karena akan merusak yang namanya rantai asam lemak ya. Rantai asam lemaknya. Nah, jadi dengan cara dilakukan dengan air ya. Kemudian dicampur, diaduk, kemudian baru nanti diseparasi, dipakai separator, ya, di separator terpisah. Nanti dicuci lagi di separator lagi. Nah, jadi bisa menggunakan separator, separasi atau pengeringan vakum. Nah, kenapa harus pengeringan vakum? Kenapa nggak pengeringan biasa, Pak? Dikeringkan pakai suhunya di atas 100 derajat. Kalau di atas 100 derajat berarti ada terjadi pengoksidasian di dalam minyak, sehingga minyak tersebut nanti bisa jadi rusak. Nah, sehingga di sini biasanya kalau untuk oil refining untuk minyak nabati itu biasanya dilakukan dalam kondisi vakum supaya tidak terjadi oksidasi, ya, karena bisa kita konsumsi nih, bahayanya itu, ya. Oke. Nah, itu proses netralisasi ya. Kemudian proses yang ketiga adalah proses bleaching. Ya, bleaching proses. Nah, setelah getah hilang, kemudian dinetralkan, garam alkali hilang, ALB sudah menurun, sisa apa lagi nih? Sisa yang namanya warna sama sabun yang masih belum terpisahkan atau belum hilang pada saat proses netralisasi. Ya. Nah, jadi intinya kita hilangkan warna sama sabun yang masih tersisa, tinggal sedikit. Nah, proses bleaching ini bisa juga istilah orang-orang itu mengatakan proses pemucatan atau proses pemutihan. Prinsipnya hampir sama seperti pemucatan di perusahaan atau di pabrik pulp and kertas, hampir sama, dengan kita tambahkan namanya chemical ya. Jadi macam-macam. Mau modelnya sebentar ya, anak saya mau masuk sebentar. Anak saya bahaya kalau masuk. Oke, jadi
prinsipnya hampir sama seperti yang di proses-proses yang lain, proses bleaching atau pemutihan itu. Nah, tujuannya apa? Untuk menghilangkan warna. Kemudian yang kedua untuk mengurangi kandungan sabun sehingga menghasilkan minyak yang lebih stabil. Nah, proses bleaching ini biasanya dilakukan pada kondisi vakum sehingga tidak terjadi proses oksidasi pada minyak. Ya, vakum lagi kondisinya. Nah, kemudian minyak ini caranya seperti apa tuh? Caranya minyak itu dicampur dengan bahan bisa berupa bleaching earth atau tanah, kalau di Indonesia kan itu tanah liat. Ya, atau bahasanya itu kalau kita beli itu apa? Bentonit. Ya. Ada bentonit A, B, C. Bentonit itu bleaching earth. Ya, ada bleaching earth A, B, C. Itu A, B, C itu adalah grade-nya masing-masing. Ada grade A, grade B, grade C. Nah, dan itu juga ada warnanya juga perbedaannya ya berdasarkan kemampuan. Nah, itu jadi kita pakai bleaching earth atau bentonit dengan ukuran tertentu ya. Di masing-masing penelitian itu banyak sekali, ada yang mengatakan bleaching earth itu sekitar 5-10% dari bahan baku. Ada yang mengatakan banyak 15%. Ada yang mengatakan cuma 2%. Ya, sehingga itu nanti tergantung kita pakai acuan yang mana. Ya. Dan tergantung dari, nah ini lagi nih, tergantung, intinya gini, banyaknya bleaching earth itu tergantung dari warna dari bahan baku. Kalau bahan baku tersebut warnanya butek hitam, contohnya kayak model minyak jelantah, hitam banget kan? Itu bleaching aja banyak aja tuh kita pakai biasanya kalau kami dulu penelitian kalau pakai minyak jelantah itu sekitar 15% bleaching earth-nya, bentonitnya 15% karena hitam banget, butek. Nah, tapi kalau yang model biji kapuk, waktu penelitian kami kemarin juga biji kapuk itu agak jernih ya, agak bening. Itu kita cuma pakai sekitar paling banyak itu 5%, paling banyak. Rata-rata kita pakai 2,5 sampai 5% dari bahan baku. Ya, kalau jadi tergantung dari warna tuh ya. Nah, atau agen pemucat yang lain. Macam-macam, bisa pakai kalau chemical bisa pakai NaOH segala ya macam-macam lah. Ya. Ada pakai apa NaOCa ya macam-macam lah pokoknya, ada dari bahan dasar natrium segala macam ya, banyak sekali. Nah, jadi setelah ini dicampur ke dalam vessel, kemudian vessel ini diaduk dan dipanaskan, suhunya sekitar 50-60 derajat Celcius suhunya ya, supaya dia diaduk supaya homogen, tercampur antara liquid dengan padat. Nah, sehingga nanti ketika dalam waktu tertentu ya sesuai dengan waktu tinggalnya, nanti baru kita keluarkan bahannya. Nah, sama seperti degamming, pertanyaannya adalah apakah proses bleaching ini adalah reaksi atau tidak. Nah, sama. Jadi nanti teman-teman tinggal cari juga ya, apakah bleaching itu adalah reaksi atau tidak. Nah, jadi hampir sama dengan degamming itu pertanyaannya. Oke, nah hasilnya ini kan karena tadi liquid tadi minyak dengan viskos tertentu, minyak ditambah dengan padatan solid yang berupa bentonit ya, serbuk bentonit diaduk, otomatis keluarannya itu bentuknya selari. Ya kan, bentuknya selari otomatis. Sehingga bagaimana cara pemisahannya? Masa selari-selari ini langsung kita jadikan, padahal kan bahan produk akhirnya adalah minyak, bukan selari. Nah, caranya adalah dengan menggunakan filter. Kita filter lagi. Filternya apa? Karena di sini adalah liquid dan padat, maka kita menggunakan filter dengan tekanan. Ya, filter dengan tekanan. Jadi boleh menggunakan filter press, flat and frame, atau leaf filter. Ya, atau screw filter. Bebas, mau pakai yang mana. Screw filter boleh, flat and frame boleh. Habis itu tadi leaf filter juga boleh. Nah, berdasarkan referensi itu dari penelitian Chang tahun
tahun 2004 itu penggunaan leaf filter itu efisiensi pemisahan untuk proses bleaching itu sekitar 96%. 96%. Tetapi kalau menggunakan flat and frame efisiensinya sekitar 70 sampai 75% flat and frame. Ya. Kalau untuk screw saya belum dapat. Ya, belum dapat, tapi bisa. Oke, kalau screw saya belum dapat tapi bisa. Nah, jadi itu ya. Jadi setelah keluar karena belum lari, kita filtrasi menggunakan filter press, kemudian nanti berbentuk cake, cake-nya kita buang, liquidnya berupa minyak, baru kita filter lagi, ya, karena yang keluaran itu masih ada padatannya. Nah, tapi kalau sudah pakai gunakan leaf filter nggak perlu lagi tuh. Tapi tergantung kapasitas. Kalau kapasitasnya itu kapasitas itu tinggi banget ya, misalnya kapasitas pabriknya itu sekitar 100.000 ton per tahun. Berarti dia dikalkulasikan kira-kira menggunakan leaf filter itu sebanyak 3. Bayangkan kalau leaf filter sebanyak 3 dengan efisiensi sekitar 96%, bagaimana kalau menggunakan filter press? Banyak banget. Ya. Nah, jadi itu. Nah, setelah di filter, dapat liquidnya, baru masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses deodorizing. Nah, pertanyaannya adalah, apakah deodorizing ini perlu dilakukan? Jawabannya itu opsional. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Ya. Beberapa perusahaan tidak menggunakan deodorizing, ada beberapa perusahaan yang menggunakan. Ya. Itu jadi tergantung perusahaan tersebut menggunakan deodorizing. Nah, karena apa? Deodorizing ini fungsinya adalah untuk menghilangkan komponen volatil secara objektif seperti keton, aldehid, dan alkohol. Jadi dia hanya menghilangkan komponen-komponen yang volatil, yang gampang teruapkan, yang tingkat uapnya itu tinggi, seperti alkohol, aldehid, sama keton. Nah, bayangkan saja kalau misalnya misalnya minyak itu mengandung alkohol yang banyak. Rugi. Yang tadinya volumenya itu ada sekitar 1 liter, karena teruapkan tiba-tiba jadi 500. Rugi kan? Nah, sehingga itu kita hilangkan tuh komponen volatilnya. Nah, ini caranya seperti apa? Caranya minyak dari hasil bleaching tersebut, yang sudah di filter-filter tadi, itu dipompa ke deaerator. Ya, dipompa ke deaerator. Ini fungsinya untuk memberi perlakuan awal pada minyak sehingga dapat menghilangkan kandungan gas dalam minyak. Jadi ini treatment awalnya. Jadi di deaerator dulu, ya, dimasukkan ke dalam vessel, kemudian dideaerasi, dideaerasi sehingga dipanaskan sehingga nanti dia teruapkan, komponen liquidnya itu teruapkan sampai yang bisa gas-gas itu teruapkan, sehingga nanti kita lewatkan lagi tuh minyaknya tersebut. Kita lewatkan ke heat exchanger. Karena tadi sudah kita panaskan sekitar di deaerasi tadi sekitar 40 sampai 60 derajat Celcius, ya. Nah, baru kita panaskan. Kita panaskan ke suhu pemisahan atau stripping, ya. Pertanyaannya, suhu berapa? Tergantung. Kalau di dalam itu ada suhu alkohol, berarti kita panaskan di suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Karena titik didih alkohol kan rata-rata di situ tuh. Kalau misalnya keton sama aldehid berapa? Ya kita naikkan sekitar 70 sampai 80. Ya tergantung. Oke, jadi kita naikkan suhunya sampai itu tuh, kita naikkan suhunya. Nah, itu untuk pemisahan atau stripping. Nah, jadi setelah kita panaskan di exchanger sampai suhu tertentu, baru kita alirkan ke menara pemisah atau ke menara stripping tower, ya. Nah, di stripping tower ini kita lewatkan dari atas menara, kita spraykan minyaknya sehingga nanti bentuknya droplet kecil. Nah, kemudian nanti
kita berikan uap, ya, uap air. Kita berikan uap air ke dalam menara tersebut dari bawah, sehingga nanti apa ya namanya, aliran di dalam tower tersebut counter current. Yang di atas yang dispraykan itu adalah minyaknya, ya. Yang di bawah itu steamnya, uap airnya. Uap airnya suhunya berapa? Ya suhunya sekitar 80-an lah, kita panaskan, atau 80-90. Kita semburkan gitu, kita dropletkan gitu. Nah, sehingga nanti yang terjadi adalah adanya perpindahan massa secara difusional, ya, di dalam tower tersebut, sehingga nanti terpisah alkohol, aldehid sama keton itu diserap oleh uap air, sehingga uap air tadi yang keluar dari menara stripper itu mengandung alkohol, aldehid, dan keton. Kemudian ya itu lewat atas, kemudian yang lewat bawah itu ada minyaknya, ya. Nah, kalau yang ke atas itu, ya, itu mana nih? Itu lewat atas kan destilasi, itu dikondensasi karena dia berupa uap, itu dikondensasi kemudian didinginkan baru disimpan. Karena yang ditarik ke atas itu ada berupa keton, aldehid, sama alkohol, dan sedikit asam lemak yang terikut. Sedikit asam lemak yang terikut. Jadi didinginkan, baru disimpan. Bisa dijual nih. Nah, kemudian yang untuk produk bawahnya itu dialirkan ke vessel, kemudian ditambah dengan asam sitrat. Ya, ke vessel ditambahkan dengan asam sitrat. Nah, kemudian setelah ditambahkan dengan asam sitrat, maka minyak sudah terjadi proses deodorisasi, ya, deodorisasi, sehingga si aldehid sama ketonnya itu benar-benar udah ditangkap sama si asam sitrat. Nah, setelah itu baru minyak tersebut dipompa melewati heat exchanger ke finishing filter. Nah, fungsinya finishing filter ini adalah untuk menghilangkan kadar asam sitratnya, ya. Nah, sehingga minyak ini yang telah disaring ini dilewatkan ke pendingin, kemudian keluar sebagai produk yang disebut dengan RBD oil. Nah, itu ceritanya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah seperti ini. Palm oil refinery itu pertama, kalau ini saya dicontohkan adalah CPO, ya. Crude palm oil, CPO-nya. Ini dipanaskan dulu, kemudian ditambahkan asam sitrat atau fosforik acid, kemudian ditambahkan sehingga terjadi proses degumming. Nah, setelah proses degumming, kemudian kita ditambahkan bleaching earth, masuk ke bleaching. Nah, pertanyaannya, Pak, netralisasi kok nggak ada? Netralisasi itu bisa dimasukkan dalam proses ini, bisa tidak, tetapi tetap menggunakan proses netralisasi, ya. Tetap menggunakan proses netralisasi. Jadi netralisasi dulu, baru ditambahkan bleaching earth, baru proses bleaching, kemudian difiltrasi menggunakan filter press, kemudian dideodorisasi, kemudian nanti produknya ada dua, ada PFAD, ada yang ke bawah. Ke bawah itu ada yang kristalizer, di kristalizer baru difraksinasi. Difraksinasi baru nanti hasilnya ada RBD oil, olein, ada RBD stearin. Nah, kalau ini kan ada PFAD nih, berarti PFAD itu adalah proses filtrasi acid deodorizing, ya, di sini. Jadi bukan proses palm filtration acid deodorizing. Nah, jadi di sini ada dipisahkan. Nah, tetapi kadang orang-orang itu nggak mau pakai yang PFAD ini, langsung aja RBD. Nah, tapi RBD-nya dia tidak pakai kristalisasi sama fraksinasi. Jadi setelah deodorasi langsung RBD oil, ya, atau RBD CPO langsung. Nah, kenapa di sini ada kristalisasi sama fraksinasi? Fungsinya adalah kan CPO ini komponennya macam-macam tuh asam lemaknya, ya. Ada olein, ada stearin, ada maleat, ada linoleat dan kawan-kawan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan olein saja, caranya seperti ini. Kita kristalisasi, baru setelah kita kristalisasi baru kita fraksionasi sehingga nanti dapatnya olein. Yang lain itu
Kristalisasi nanti itu yang sudah bentuk-bentuk yang sudah dibekukan, ya. Boleh tidak menggunakan kristalisasi, tapi langsung ke fraksionasi juga boleh. Sehingga ini prosesnya ini tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Oke, jadi ini oil refining steps-nya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, ada. Jihan jadi BLM gak kamu, Jihan? Jadi anggota BLM si Jihan, wih ngeri. Bubuan legislatif mahasiswa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu perkuliahan kita hari ini ya. Sharing saya hari ini, di pagi hari ini. Jadi nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Minggu depan itu kita kan sudah dapat ini nih, RBDPO. Nah, tinggal kita buat produknya. Kalau kemarin sudah dapat produk pembuatan, apa kemarin? Biodiesel ya? Sama cat polimer gitu ya. Sabun sudah nggak? Sabun? Belum, Pak. Belum ya. Nah, paling nanti kita akan membahas pembuatan sabun. Nanti kita juga bahas tentang bagaimana mendapatkan fatty alkohol. Nah, fatty alkohol kayaknya belum juga nih. Fatty alkohol sama apalah, pokoknya yang produk-produknya lah ya. Produk-produknya. Margarin juga nanti. Ya, margarin segala. Nanti kita akan bahas nanti di situ. Oke? Oke, saya cukupkan dulu sekian sharing saya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pak. Makasih.